Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan membawakan materi presentasi yaitu hubungan industri pada perusahaan kecil. Adapun saya, Aldo Rizky Ramadan selaku moderator, akan ditemani oleh keempat teman saya yaitu Devani Kori, Ana Wiyastri, Claudia Puspita, dan juga Devina Kori. Adapun tujuan pembelajaran pada materi kali ini yaitu yang pertama memahami konsep dasar hubungan industrial di perusahaan kecil. Tujuan ini diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan konsep hubungan industrial dan bagaimana hal ini diterapkan dalam konteks perusahaan kecil. Lalu yang kedua ada menganalisis peran UKM dalam ekonomi. Mahasiswa diharapkan dapat mengidentifikasi pentingnya UKM dalam menciptakan lapangan kerja dan kontribusi ekonomi, serta bagaimana UKM berkembang seiring dengan perubahan teknologi dan restrukturisasi industri. Yang ketiga ada membandingkan hubungan industrial di UKM dengan perusahaan besar. Hal ini bertujuan agar mahasiswa mampu membedakan bagaimana hubungan kerja dan manajemen sumber daya manusia yang berbeda antara UKM dan perusahaan besar, termasuk perbedaan dalam hal perundingan bersama dan juga informalitas. Selanjutnya, ada mengidentifikasi pengaruh struktur ekonomi dan sosial pada hubungan kerja di UKM. Kali ini, mahasiswa diharapkan dapat mengidentifikasi bagaimana sektor ekonomi, regulasi, serta jaringan sosial mempengaruhi hubungan kerja dan dinamika di perusahaan kecil. Lalu selanjutnya ada memahami tantangan kewirausahaan di UKM. Diharapkan mahasiswa dapat menganalisis peran kewirausahaan di perusahaan kecil, khususnya bagaimana interaksi sosial, keluarga, dan komunitas mempengaruhi proses bisnis dan pengambilan keputusan. Dan yang terakhir ada mengembangkan pemahaman tentang pengelolaan konflik di perusahaan kecil. Pada hal ini, mahasiswa diharapkan dapat mempelajari dan menganalisis cara perusahaan kecil mengelola konflik internal, serta bagaimana dinamika antara pengusaha dan pekerja terjalin di bawah tekanan pasar. Nah, sebelum masuk ke materi inti, di sini kita ada introduction terlebih dahulu. Yang pertama yaitu peran UKM dalam ekonomi. Jadi perusahaan kecil dan menengah atau UKM itu memainkan peran besar dalam perekonomian dengan jumlah yang signifikan. Contohnya saja di Inggris pada tahun 2007, UKM menyumbang 99% dari semua perusahaan dan menyediakan 59% lapangan kerja di sektor wisata. Lalu setelah tahun 1980-an, UKM berkembang pesat karena restrukturisasi industri pasca Fordisme, fragmentasi perusahaan besar, dan juga perkembangan sektor jasa. Lalu ada juga peran kebijakan pemerintah. Wacana kebijakan seringkali berfokus pada beban regulasi, seperti upah minimum yang dianggap oleh banyak bisnis sebagai penyebab meningkatnya pekerjaan informal. Namun, penelitian menunjukkan dampak regulasi tersebut relatif kecil terhadap pekerjaan dan perbedaan upah. Selanjutnya ada tantangan dalam penelitian hubungan industrial. Jadi penelitian hubungan industrial tradisional seringkali berfokus pada institusi kolektif dan tempat kerja besar, sehingga kurang relevan untuk UKM. Dan juga perusahaan kecil sering diabaikan dalam diskusi tentang perundingan bersama, sehingga muncul tantangan baru untuk memahami bagaimana hubungan kerja dikelola di dalam konteks UKM. Yang terakhir ada dinamika kewirausahaan di UKM. Penelitian kewirausahaan seringkali terlalu berfokus pada individu pengusaha tanpa melihat interaksi sosial dan komunitas yang lebih luas yang membentuk proses bisnis kecil. Hubungan personal dan sosial seringkali memainkan peran kunci dalam proses kewirausahaan di perusahaan kecil, namun jarang dibahas dalam penelitian tradisional. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang kontekstualisasi hubungan industrial di perusahaan kecil. Definisi perusahaan kecil. Apa itu perusahaan kecil? Jadi, saat kita berbicara tentang perusahaan kecil, penting untuk dicatat bahwa tidak ada definisi tunggal yang diterima secara universal. Ukuran perusahaan kecil bisa sangat bervariasi tergantung pada sektor perusahaannya. Misalnya, pada perusahaan teknik, dengan 80 karyawan mungkin dianggap sebagai perusahaan kecil. Tapi di sektor layanan profesional, itu mungkin dianggap sebagai perusahaan yang besar. Di Eropa, biasanya perusahaan dengan kurang dari 50 karyawan dianggap sebagai perusahaan kecil. Hal ini menunjukkan bahwa konteks industri sangat mempengaruhi definisi perusahaan kecil. Baik, selanjutnya yang pertama, peran ekonomi dalam membentuk praktik perusahaan kecil. Ekonomi memainkan peran penting dalam praktik perusahaan kecil, terutama dalam hubungannya dengan perusahaan besar. Banyak perusahaan kecil sangat bergantung pada hubungan subkontrak dan outsourcing dengan perusahaan besar.
Kondisi pasar sering memaksa mereka untuk bergantung pada perusahaan besar atau beradaptasi dengan perubahan ekonomi yang signifikan. Selain itu, perusahaan besar seringkali memecah bisnis mereka menjadi unit-unit kecil yang menciptakan peluang bagi perusahaan kecil. Yang kedua, pengaruh lingkungan lokal dan keluarga dalam perusahaan kecil. Lingkungan lokal dan keluarga sangat mempengaruhi perusahaan kecil. Kesuksesan mereka seringkali sangat bergantung pada lokasi mereka, apakah itu di kota besar atau wilayah tertentu. Di sisi lain, banyak perusahaan kecil mempekerjakan anggota keluarga sebagai tenaga kerja utamanya. Hal ini membuat mereka lebih fleksibel, tetapi juga menciptakan tantangan terutama dalam menjaga keseimbangan antara kehidupan pribadi mereka dan juga pekerjaan mereka dalam perusahaan. Misalnya, dalam bisnis keluarga, anggota keluarga seringkali harus menyesuaikan kehidupan pribadi mereka dan juga pekerjaan mereka. Selanjutnya yang ketiga, hubungan kerja yang bersifat pribadi dan juga informal. Hubungan kerja di perusahaan kecil seringkali lebih bersifat pribadi dan informal. Banyak keputusan diambil melalui negosiasi langsung antara pemilik dan karyawan, yang seringkali membuat hubungan ini lebih fleksibel dibandingkan perusahaan besar. Jadi, perusahaan kecil biasanya lebih dinamis tetapi juga lebih kompleks dalam hal manajemen tenaga kerja. Jadi, tidak bisa digeneralisasi bahwa semua perusahaan kecil itu sama. Mereka dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti sektor industri, ekonomi lokal, serta keterlibatan keluarga. Memahami konteks perusahaan kecil ini penting, terutama saat melihat hubungan mereka dengan perusahaan besar dan kondisi ekonomi lokal. Materi selanjutnya yaitu kemajuan empiris. Kemajuan empiris dalam studi perusahaan kecil menunjukkan kompleksitas hubungan sosial dan ekonomi yang mempengaruhi hubungan kerja. Modal harmoni dan otorasi dianggap kurang relevan di antara karyawan yang heterogen. Peran peraturan informal, negosiasi, pasar tenaga kerja, dan kekhasan produk semakin diakui. Stereotip tentang formalitas perusahaan kecil dan besar dipertanyakan karena keduanya memiliki konteks praktik ketenaga kerjaan yang sama. Perlakuan terhadap informalitas berubah, menunjukkan perubahan manajemen hubungan kerja dengan dinamika pasar, dengan memanfaatkan peluang baik internal maupun eksternal. Perusahaan kecil dapat berkembang melalui strategi manajemen informal yang terkait. Perekonomian informal. Perekonomian informal memiliki kontribusi signifikan terhadap PDB meskipun jarang menjadi sorotan. Teori yang terpolitisasi antara non-liberal dan marginalisasi memengaruhi pandangan tentang hubungan ketenagakerjaan. Diketahui bahwa pemberian kerja informal sering menghadirkan UMP secara tidak adil. Transformasi perusahaan informal membutuhkan upaya besar. Perusahaan profesional. Penelitian saat ini mulai memperhatikan sektor perusahaan jasa berteknologi tinggi dan profesional, yang merupakan kontras dengan hubungan kerja di perusahaan kecil. Di perusahaan jasa ini, hubungan pasar dan kontak pribadi sangat penting, serta manajemen antar muka dengan klien. Studi kasus yang dilakukan menunjukkan adanya ketegangan dalam hubungan kerja, terutama dalam manajemen konsultasi. Selain itu, tema yang muncul adalah bagaimana karyawan yang memiliki kredensial dan keterampilan tinggi dalam bisnis konsultasi menghadapi dinamika keluarga, terutama dalam perusahaan yang dimiliki oleh suami dan istri. Hidup berdampingan antara norma profesional dan kehidupan keluarga menjadi sumber konflik utama di perusahaan ini, yang mungkin tidak biasa dalam sektor ini yang umumnya tidak terkait dengan tradisi keluarga. Landasan metodologis. Penelitian banyak mengadopsi pendekatan studi kasus atau metode investigasi intensif untuk menjelaskan pengalaman kerja di perusahaan kecil. Proses rekrutmen dipengaruhi oleh hubungan kekerabatan dan kebijakan formal sering kali tidak dilaksanakan. Penerapan formal praktik sering disarankan melalui preferensi manajerial dan budaya organisasi. Investasi dalam program pelatihan seperti Investor in People sering hanya untuk tujuan
kepatuhan dan memiliki dampak kecil. Kontrol kepemilikan dan perusahaan kecil mempengaruhi penerapan praktik formal dan informal. Sifat tempat kerja yang informal juga mempengaruhi operasional formalitas. Materi selanjutnya yaitu Developing a Framework atau mengembangkan kerangka kerja. AdWords DKK 2006 mengembangkan kerangka kerja yang mempertimbangkan kondisi produk dan pasar tenaga kerja dengan memasukkan sumber daya keluarga dan lainnya yang tersedia untuk perusahaan kecil. Kerangka ini mengidentifikasi 3 variabel berorientasi tindakan. Yang pertama yaitu tingkat pilihan strategis. Perusahaan memiliki kebebasan untuk secara sadar memilih strategi yang akan mereka terapkan. Hal ini berarti bahwa mereka dapat merespons perubahan di pasar dengan aktif mengembangkan produk baru dan inovatif. Atau mereka bisa saja bereaksi secara pasif terhadap berbagai peristiwa yang terjadi di lingkungan bisnis. Dalam konteks ini, perusahaan yang proaktif cenderung lebih berhasil karena mereka beradaptasi dengan cepat terhadap kebutuhan pasar dan dapat mengeksplorasi peluang yang baru. Sebaliknya, perusahaan yang bersikap pasif mungkin akan kehilangan kesempatan untuk berkembang dan bersaing di pasar. Oleh karena itu, tingkatkan pilihan strategis ini menjadi kunci dalam menentukan arah dan keberhasilan perusahaan. Yang kedua, yakni aturan dan rutinitas internal. Kerangka kerja ini menggarisbawahi bahwa pentingnya aturan dan rutinitas yang ada dalam sebuah perusahaan. Aturan ini dapat bersifat formal, di mana perusahaan memiliki kebijakan dan prosedur yang jelas yang diikuti oleh semua anggota organisasi. Namun, ada juga perusahaan yang menerapkan aturan yang lebih bersifat ad hoc, yang berdasarkan preferensi individu atau situasi tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua perusahaan beroperasi dengan cara yang sama. Beberapa mungkin lebih fleksibel dan mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan spesifik karyawan atau situasi yang berubah. Kedua pendekatan ini mempengaruhi bagaimana keputusan dapat diambil dan bagaimana si karyawan berinteraksi di dalam perusahaan. Yang ketiga yaitu penerapan aturan. Aspek ini berkaitan dengan bagaimana manajer menerapkan aturan yang ada dalam perusahaan. Mereka dapat memilih untuk menerapkan aturan secara otoriter, di mana keputusan diambil oleh manajemen tanpa banyak pertimbangan terhadap masukan karyawan atau secara demokratis yang melibatkan karyawan dalam proses pengambilan keputusan. Pendekatan yang diambil oleh manajer dapat sangat mempengaruhi suasana kerja dan juga motivasi karyawan. Manajer yang mengadopsi pendekatan demokratis cenderung menciptakan lingkungan kerja yang lebih inklusif dan kolaboratif, di mana karyawan merasa dihargai dan termotivasi untuk berkontribusi. Sebaliknya, pendekatan otoriter dapat menyebabkan ketidakpuasan dan kurangnya keterlibatan karyawan. Selanjutnya yaitu dikotomisasi 7 dimensi untuk analisis. Yang pertama ada product market, yang kedua ada labor market, yang ketiga ada resources, yang keempat ada strategic choice, 5 rules and routines, yang keenam ada management style, dan yang ketujuh ada networks atau jaringan. Kembali yang pertama, kita membahas mengenai product market. Nah, product market ini sangat kompetitif atau berada di bawah tingkat kontrol oleh suatu perusahaan. Kondisi kompetitif berarti bahwa perusahaan memiliki sedikit kontrol terhadap harga. Semakin perusahaan beroperasi dalam ceruk yang jelas, maka semakin besar kemampuannya untuk memengaruhi pasar. Dalam kasus terakhir, lingkungan dibentuk oleh perusahaan serta sebaliknya. Menurut Child 1997, Ackroyd 1995 telah secara empiris menunjukkan bagaimana perusahaan kecil berkualitas tinggi dapat membentuk lingkungan mereka alih-alih hanya beradaptasi dengan pasar. Selanjutnya yaitu labor market. Perusahaan merekrut secara terbuka untuk tenaga kerja dari jenis tertentu atau beroperasi dalam kelompok terbatas yang ditentukan oleh etnisitas atau faktor lainnya.
Semakin jauh perusahaan menuju kondisi terakhir, maka semakin banyak elemen partikularisme yang muncul. Dengan perekrutan yang bergantung pada hubungan pertemanan atau ikatan keluarga daripada rasionalitas instrumental. Interaksi antara pengaruh pasar produk dan tenaga kerja mendasari model GOS 1991. Selanjutnya yaitu ada resources. Stok modal manusia dan sosial perusahaan dapat menjadi bantuan positif dalam respons tekanan pasar atau menjadi kendala negatif terhadap fleksibilitas. Sumber daya dapat memiliki kedua fitur tersebut secara bersamaan. Misalnya, di mana tenaga kerja keluarga dapat dipanggil dalam waktu singkat tetapi juga kurang keterampilan. Namun untuk kesederhanaan, keduanya dapat dibedakan secara analitis. Baik, akan saya lanjutkan mengenai topik developing a framework. Yang pertama, submateri tentang the framework. Akan saya lanjutkan poin keempat, yaitu strategic choice. Perusahaan dapat proaktif atau reaktif dalam menentukan arah. Yang kelima, yaitu rules and routines. Aturan bisa formal atau informal dengan hak istimewa untuk pekerja tertentu. Yang keenam, yaitu management style atau gaya manajemen, yang mana gaya manajemen ini dapat otoriter dari kekuasaan manajemennya atau demokratis, diskusi terbuka dengan semua tingkatan hierarki. Yang ketujuh, yaitu networks, yaitu keterhubungan dengan jaringan bisnis meningkatkan akses ke sumber daya dan daya saing. Slide selanjutnya yaitu illustrations. Studi menunjukkan bahwa perusahaan kecil, khususnya di sektor teknologi tinggi dan kreatif, memiliki variasi dalam hubungan ketenagakerjaan yang dipengaruhi oleh struktur pasar, strategi, dan pilihan manajer. Pada perusahaan kreatif, jaringan dan reputasi sangat penting, sedangkan di perusahaan teknologi, pendekatan lebih formal diterapkan. Contoh perusahaan menunjukkan perbedaan dalam penggunaan sistem formal dan informal terkait rekrutmen, penilaian kinerja, dan pengelolaan pekerja lepas. Selanjutnya, yaitu submateri terakhir pada developing a framework, yaitu submateri revisiting satisfaction. Yang mana penjelasan pada submateri ini adalah karyawan di perusahaan kecil cenderung puas dengan pekerjaan mereka karena hubungan langsung dengan manajemen. Meskipun mereka sering menerima gaji yang rendah, yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan besar, faktor-faktor seperti otonomi profesional, ekspektasi realistis, dan hubungan kekeluargaan sering mengurangi konflik manajemen. Namun hal ini tidak selalu berarti kondisi kerja di perusahaan kecil ini lebih baik, tetapi lebih kepada keseimbangan hubungan yang membuat karyawan merasa cukup puas berada di perusahaan yang lebih kecil daripada perusahaan yang lebih besar, seperti itu. Baiklah, kita sudah masuk ke penghujung pada presentasi kami, yaitu pada slide terakhir bagian conclusion atau kesimpulan dari bab 10 ini. Penelitian tentang hubungan ketenagakerjaan di perusahaan kecil menunjukkan variasi pola kerja yang dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal, sekaligus meruntuhkan stereotip tentang harmoni dan otoritarianisme. Studi ini memberikan wawasan penting tentang pengaruh kebijakan ketenagakerjaan, meskipun masih diperlukan analisis yang lebih mendalam dalam konteks yang lebih luas lagi. Nah, itu dia tadi presentasi dari kami kelompok 10 pada bab 10, yaitu hubungan industrial pada perusahaan kecil. Kami akhiri, dan mohon maaf apabila ada salah kata. Saya tutup. Terima kasih semuanya yang sudah mendengarkan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.